Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, bertemu lagi bersama saya Cerdas Berbahasa Indonesia, Bahasa Indonesia Pasti Kita Bisa. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan mata pelajaran teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang sangat populer di kalangan milenial ini, karena teks ini banyak sekali digunakan baik di media cetak, elektronik maupun media sosial. Oleh sebab itu, kalian wajib mengetahui apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur. Mari kita bahas bersama-sama apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Mari kita bahas semuanya. Baik, kita mulai saja pembahasan mengenai teks prosedur. Di antaranya KD 3.1 yang berisi mengorganisasikan informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Dan kemudian kita akan melalui 7 indikator, di antaranya 1. Menyebutkan pengertian teks prosedur, dan yang kedua mengidentifikasi pernyataan umum, yang ketiga mengidentifikasi tahapan-tahapan teks prosedur, dan yang keempat mengidentifikasi fungsi teks prosedur, yang kelima mengidentifikasi ciri-ciri teks prosedur, dan yang keenam mengidentifikasi macam-macam teks prosedur, dan yang terakhir itu mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian apa pengertian pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur? Untuk pernyataan umum, penjelasan umum atau biasa disebut pembuka dalam sebuah tulisan ialah tulisan yang berisi mengenai tujuan atau hasil akhir yang menantinya akan dicapai setelah mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Dan kemudian untuk pengertian tahapan-tahapan, yaitu prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian ini pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur tersendiri yaitu teks yang sangat berisi atau sesuatu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas maupun menyelesaikan masalah. Jadi apapun itu yang dimaksud dengan teks prosedur yang kegunaannya untuk menyelesaikan masalah, yaitu salah satu contoh dari teks prosedur. Kemudian tujuan teks prosedur yaitu membantu seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan dengan cara yang lebih mudah dan mungkin saja lebih ringkas dari yang dipikirkan. Nah, jadi tergunanya teks prosedur ini untuk membantu seseorang dalam melakukan suatu kegiatan dengan cara yang lebih mudah dan mungkin saja lebih ringkas dari yang dipikirkan. Kemudian itu terdapat teks prosedur. Fungsi teks prosedur itu menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan sehingga kegiatan atau pekerjaan itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri teks prosedur. Terdapat 4 item. Yang pertama itu menggunakan pola kalimat perintah imperatif. Jadi teks yang merupakan kalimat perintah itu termasuk ke golongan kelompok kalimat imperatif. Dan yang kedua menggunakan kata kerja aktif atau verba. Dan yang ketiga itu menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Dan yang keempat menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Kemudian macam-macam teks prosedur itu ada beberapa contoh. Yang A itu atau yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau interaksi secara manual.
Contohnya itu ada dua. Yang pertama cara kerja mesin jahit, dan yang kedua itu cara hijab segi 4. Jadi macam-macam teks prosedur ini, yang pertama membahas teks prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau interaksi secara manual. Tadi kan cara kerja mesin jahit itu bagaimana cara bekerjanya, dan kemudian cara berhijab sebagai segi 4 itu bagaimana caranya. Kemudian yang kedua itu ada teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Contohnya itu tata tertib sekolah. Nah, jadi teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya yaitu tata tertib sekolah. Karena tata tertib sekolah itu salah satu aturan-aturan yang terdapat pada sekolah. Dan yang kemudian yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia, yaitu tata cara bertamu. Nah, ini merupakan salah satu yang melekat kepada manusia dan berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Yang contohnya itu tata cara bertamu. Kalau kita bertamu, kita harus menggunakan tata cara atau tata krama yang sebaik mungkin itu. Dan yang terakhir kita akan bahas yaitu contoh teks prosedur. Nah, karena kita tidak akan menampilkan ke slide-nya untuk mencari contoh teks prosedur, kalian bisa cari di Google dengan judul 6 tutorial termudah bikin mainan kucing cuma butuh 3 bahan. Kalian cari dan di Google, dan habis itu kalian baca-baca apa sih yang dimaksud dengan contoh teks prosedur itu seperti apa. Nah, gitu. Oke, baik, itu saja pembelajaran dari Bapak kali ini. Apabila dalam penyampaian kurang paham, boleh kalian tanyakan kembali di pertemuan pada pelajaran yang akan kita bahas bersama nanti. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pembelajaran yang kita lalui bersama. Apabila dalam penyampaian saya kurang bermakna, mohon sarannya dan mohon kritikannya untuk membangun pembelajaran kita bersama, dan khususnya untuk memajukan pembelajaran bahasa Indonesia di negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.